Halo, perkenalkan saya Santi Karasulati. Di sini saya akan membahas mengenai tutorial pembuatan video pembelajaran menggunakan aplikasi online Animaker. Nah, sebelumnya kita harus mengetahui dulu apa sih itu pembuat animasi. Nah, pembuat animasi itu merupakan layanan baru yang membuat pembuatan video animasi menjadi lebih sederhana dan lebih menyenangkan. Dengan platform berbasis Fluid, kita kini dapat membuat tampilan yang menarik tentang animasi tanpa harus khawatir menginstal perangkat lunak maupun mempekerjakan seseorang profesional dalam melakukan pekerjaan untuk kita sendiri. Nah, apa sih itu Animaker? Nah, pembuat animasi tadi seperti yang telah saya jelaskan merupakan alat pembuatan video animasi DIY berbasis Fluid yang sangat sederhana untuk membuat video pribadi, bisnis, dan pemasaran kita sendiri. Nah, fitur dan fungsionalitas bawaan membuat Animaker ini menjadi alat yang ideal untuk mengatasi tuntutan dari pemasaran video yang terus meningkat. Nah, sebagai perangkat lunak, animasi video berbasis Fluid ini memungkinkan pembuat animasi dalam menyimpan sebuah keseluruhan dari seluruh pekerjaannya di server cloud yang tersedia dan aman terkendali. Nah, fitur-fitur produknya itu yang pertama, aplikasi pembuatan video mudah digunakan dan tidak memerlukan pengalaman sebelumnya dalam pembuatan sebuah video. Nah, belajar menggunakan aplikasi sangat mudah. Selanjutnya yang kedua, cukup seret dan lepas karakter dan aset lainnya untuk membuat video animasi. Yang ketiga, Anda langsung mengunduh video Anda dalam HD atau Full HD lalu membagikannya di YouTube. Selanjutnya, aplikasi ini juga mendukung semua browser utama. Kemudian, aplikasi pembuatan video animasi yang pertama kali menggunakan gerakan kamera dan gerakan objek secara bersama-sama dengan lancar. Nah, kemudian kita juga memiliki perpustakaan yang banyak koleksi karakter, latar belakang, properti, efek suara, dan musik untuk dipilih. Selanjutnya fitur lain termasuk animasi 2.5D, InBuild SFX, dan Multimove. Nah, sini kita juga merekam voice over yang kita dapat mengunggahnya juga setelah kita sudah merekam sebelumnya. Kemudian, pembuat animasi ini juga berguna untuk membuat jenis video. Yang pertama, video untuk sosial media, video penjelasan untuk kampanye pemasaran, video untuk e-learning dan pelatihan, kemudian info videografis, kemudian tipografi animasi, selanjutnya video demo produk, kemudian video perusahaan pemasaran, komunikasi internal dan pelatihan, dan yang selanjutnya terakhir ada video resume. Nah, mengapa Animaker mengubah permainan? Nah, pembuat animasi ini memadukan kreativitas dan teknologi canggih untuk secara aktif dan efektif mengganggu pasar pembuatan dan pengeditan video dengan membantu desainer profesional dan non-profesional di seluruh dunia, sehingga mengubah ide mereka menjadi video yang langsung dan menarik. Nah, selain video animasinya, pembuat animasi itu juga memberikan pengguna kemampuan untuk mengedit animasi dan efek secara bersamaan di satu layar dan grafik teks di layar lain, serta mengedit dan mengunggah video langsung ke platform media sosial mereka masing-masing. Nah, diluncurkannya pada tahun 2014, pembuat animasi ini menghitung lebih dari 4 juta pelanggan, mulai dari perusahaan rintisan hingga perusahaan Fortune 500. Sampai saat ini mereka telah membantu pengguna membuat jutaan video animasi untuk semua jenis penggunaan, mulai dari ucapan selamat ulang tahun yang seperti hal sederhana, dan kemudian penjelasan perusahaan yang canggih, tetapi hanya menyelesaikan sebagian kecil dari masalah, seperti itu. Kemudian Animaker Animaker versi 2.0 ini dikemas dengan 3 produk pintar yang menarik. Yang pertama, itu ada penyunting video. Kedua, pembuat animasi. Yang ketiga, pembuat animasi light. Nah, di sini perusahaan ini menawarkan paket berlangganan premium dengan biaya terendah yang ditawarkan oleh alat DIY seharga $1 per bulannya. Nah, yang memberi pengguna akses ke berbagai fitur menarik untuk membuat video tersebut, membuat video animasi tersebut, dan live premium. Nah, premium itu maksudnya berbayar gitu kan. Nah, selanjutnya
kita langsung saja masuk kepada apa sih itu Animaker. Nah, Animaker itu adalah suatu software animasi dan pembuat animasi gratis seperti yang saya jelaskan sebelumnya. Nah, di sini aplikasi ini mudah dan efektif untuk digunakan sehingga nantinya guru dapat menggunakan aplikasi ini untuk membuat suatu media pembelajaran karena lebih praktis dan lebih mudah untuk dipelajari. Nah, bisa monoton, bisa juga kita kayak belajar sendiri, mandiri gitu belajarnya. Nah, keunggulan dari media pembelajaran video berbasis animasi ini, diantaranya media pembelajaran video animasi ini dapat membuat minat belajar anak lebih meningkat. Dapat juga memberikan kesenangan dalam proses pembelajaran dan materinya juga dapat dipahami dengan gampang gitu, dengan mudah. Selanjutnya juga dapat di-download secara gratis untuk mudah dibuka saat penggunaannya. Nah, namun pembuatan video animasinya masih berbasis web itu. Selanjutnya ada juga kelebihannya, fiturnya cukup lengkap, mulai dari infografik, tipografi, 2 dimensi maupun juga 2,5 dimensi. Hasilnya pun dapat dibuat video dengan durasi sepanjang 30 menit dengan kualitas mulai dari Full HD, HD, dan SD dan dapat di-download ke dalam perangkat kita. Nah, di balik kelebihan dari Animaker, ada juga pastinya kelemahan dari suatu program, dari suatu Animaker. Nah, kelemahan dari Animaker itu sendiri, yang pertama, berbasis web sehingga penggunaannya harus menggunakan kuota internet. Kedua, memulai salah satu buah template saja cukup banyak prosesnya. Nah, ketiga, tidak cocok bagi yang kurang sabar. Nah, di sini perlu ketelitian dan kesabaran untuk menguji suatu video yang akan kita buat. Nah, yang keempat, pilihan fitur yang berbayar banyak sekali, sedangkan yang gratis sedikit. Nah, lebih banyak yang berbayar, yang premiumnya daripada yang gratisannya. Nah, selanjutnya, langkah membuat akun dan menggunakan Animaker ini juga sulit. Nah, seperti itu, sulit dilakukan. Harus butuh kesabaran seperti yang tadi. Nah, di sini guru itu membuat media pembelajaran berupa video animasi itu agar menjelaskan tema yang akan disampaikan sesuai dengan RPPH maupun tujuan pembelajaran yang akan dicapai atau goalnya. Goalnya apa sih? Begitu. Supaya dari peserta didiknya itu tidak saling bosan gitu dengan materi itu saja. Nah, dengan adanya Animaker dapat membuat mereka lebih berprestasi dan lebih aktif maupun tanggap dalam mengerti dan memahami suatu proses pembelajaran materi tersebut. Selain itu juga agar siswa tersebut lebih mudah untuk memahami materi yang disampaikan oleh guru karena dikemas dengan video animasi yang menarik sehingga memudahkan guru menjelaskan materi pembelajaran. Seperti itu. Animasi yang dibuat dengan situs juga seperti meliputi animaker.com. Nah, dapat digunakan secara gratis dan dapat membuat karakter yang diinginkan. Selanjutnya, kita juga masuk langsung kepada tutorial pembuatan video pembelajaran menggunakan aplikasi online Animaker. Nah, langsung saja kepada tutorialnya. Yang pertama, kita harus ketik dulu Animaker di Google Search. Kemudian, kita klik web Animaker-nya. Seperti itu. Kita buka dulu Google Search, terus kita ketik web Animaker-nya. Animaker-nya itu webnya animaker.com tadi seperti yang saya jelaskan. Selanjutnya kita kemudian kita langsung login. Jika tersedia akun Google account, maka kita silakan klik simbol Google atau G, kemudian kita klik Google account yang sudah tersedia. Kemudian jika kalian belum memiliki Google account, maka silakan klik sign up. Lalu setelah itu silakan ketik nama email maupun password Anda. Nah, klik box I agree to all terms of service and privacy policy. Kemudian kita klik sign up.
setelah kita klik speed up, kita sudah sampai kepada dashboard Animaker. Kemudian setelah kita sudah sampai di dashboardnya, kita klik dan buka kotak pesan di email kita masing-masing. Kemudian membuka pesan email dari Animaker. Kemudian kita klik Active Account. Selanjutnya kita akan langsung otomatis masuk ke tampilan seperti demikian. Kemudian silakan ketik alamat email dan password kita masing-masing. Selanjutnya kita klik login. Setelah klik login, kita akan masuk ke tampilan berikut ini. Nah, seperti ini. Kemudian kita klik sesuai pilihan kita masing-masing. Misalnya kita memilih education work. Nah, seperti itu. Di situ tertera juga business work. Kemudian ada juga di situ freelance work dan sebagainya. Setelah itu kita akan masuk ke tampilan berikut ini. Klik sesuai pilihan kita masing-masing. Misalnya tadi kan saya bilang education work. Kemudian kita klik sesuai dengan pilihan kita masing-masing. Kemudian kita klik teacher. Lalu setelah kita klik teacher, silakan pilih sesuai yang kita inginkan masing-masing. Misalkan I want to create videos by myself. Nah, saya ingin membuat video itu oleh saya sendiri. Selanjutnya kita klik dan selesai. Seperti inilah tampilan dari dashboard Animaker. Silakan kita menjelajahi aplikasi Animaker ini. Tetapi perlu diperhatikan bahwa aplikasi ini tidak sepenuhnya gratis. Artinya ada bagian yang gratis, ada juga yang berbayar atau premiumnya. Nah, untuk keperluan yang sederhana kita dapat menggunakan bagian yang gratis saja, karena sudah lebih dari cukup untuk membuat video yang bagus. Namun, jika kita ingin lebih bagus lagi, silakan berlangganan dengan Animaker per bulan ataupun per tahun dengan biaya yang dikenakan tertentu seperti yang tadi. Kemudian kita klik scroll ke bawah, lalu pilihlah template yang kita butuhkan. Misalnya template, misalnya kita mau buat template video untuk mengajar. Kemudian kita klik use atau gunakan. Selanjutnya Anda dapat mendapatkan tutorial. Nah, klik Let's Do It. Selanjutnya perhatikan sebelah kiri. Ini merupakan aset library. Nah, ada banyak menu di tampilan yang Anda dapat pilih untuk membuat video yang Anda inginkan menjadi lebih bagus lagi. Tapi diperhatikan bahwa ada objek yang gratis, ada pula yang berbayar. Nah, silakan klik tanda upgrade, berarti objek itu berbayar. Kemudian pilih sesuai kebutuhan kita masing-masing. Lalu perhatikan gambar atau tampilan yang di tengah. Ini merupakan workspace, tempat Anda berkreasi membuat tampilan setiap scan ataupun slide. Lalu perhatikan pilihan daerah yang disorot, merupakan timeline icon. Nah, ada 3 menu. Silakan Anda klik satu persatu untuk mengetahui masing-masing dari kegunaannya. Nah, setelah itu kita perhatikan daerah yang disorot, merupakan timeline. Anda dapat mengatur musik maupun audio yang akan diisi, maupun juga waktunya. Lalu kita juga perhatikan daerah yang disorot. Ini merupakan tombol yang untuk review, tombol warna hitam untuk menayangkan tampilan maupun dari slide maupun scan yang tersedia. Tombol warna biru ini untuk menayangkan semua scan ataupun slide. Nah, tampilan ini sama seperti aplikasi Powtoon ya, seperti itu. Nah, selanjutnya perhatikan tidak jauh beda dengan Powtoon saya lihat di sini. Kemudian perhatikan daerah yang disorot. Ini merupakan scan control untuk mengatur salah satu scan atau slide, misalkan untuk menghapus scan ataupun slide tersebut. Lalu kita perhatikan daerah yang disorot yang merupakan switch mode. Silakan Anda klik 2 pilihan menu untuk mengetahui masing-masing kegunaannya.
Setelah itu perhatikan daerah yang disorot yang merupakan menu untuk mendownload video yang telah kita buat sebelumnya. Di dalamnya itu tidak hanya ada menu download, tetapi juga ada misalkan menu mengupload video di YouTube, mengirim dan ke email dan langsung mentak ke emailnya. Kemudian kita juga memperhatikan daerah yang disorot yang merupakan menu share video. Silakan kita mengklik untuk mengetahui kegunaannya, yang merupakan salah satu kegunaannya itu untuk membagi data mentah kepada teman-teman untuk menciptakan video yang lebih bagus untuk bekerja sama. Selanjutnya, daerah yang disorot itu merupakan menu store icon. Nah, di sini silakan kita klik yang ingin kita ketahui kegunaannya. Nah, sudah tertera di situ, sudah dilampirkan. Jika muncul tampilan seperti ini, maka tutorial sudah selesai. Nah, untuk mengedit karakter, silakan kita klik karakter orang yang sudah ada. Jika ingin menggantinya atau menghapusnya, kita silakan mengklik tombol delete. Kemudian setelah karakter yang kurang kita sukai itu kita hapus, kemudian silakan memilih karakter yang kita sukai. Diklik menu karakter, ada karakter yang orang yang gratis, ada juga karakter orang yang berbayar. Nah, jika ada keterangan upgrade, berarti karakter tersebut sudah berbayar alias premium. Nah, jika Anda mengklik upgrade pada karakter orang yang berbayar, maka akan muncul tampilan seperti ini. Nah, ini tampilannya yang upgrade. Nah, jika ingin menggunakan yang gratis, maka silakan Anda klik close atau silang di ujung kanan atas. Nah, misalkan Anda memilih atau mengklik karakter orang yang gratis seperti ini, maka karakter orangnya akan muncul di tengah-tengah scan ataupun slide ini. Kemudian Anda mengklik karakter orang tersebut, misalkan diperkecil maupun diperbesar dengan menarik titik ujungnya. Selanjutnya, Anda juga dapat mengubah gerakan karakter orangnya sesuai kebutuhan Anda dengan mengklik action. Jika Anda scroll ke bawah, maka akan tersedia banyak gerakan, misalnya gerakan melambaikan tangan. Nah, seperti yang ditampilkan di PPT ini. Nah, jika sudah siap untuk mengisi suaranya, silakan kita klik menu record. Nah, di sini untuk merekam suara, yang selanjutnya klik record voice. Nah, setelah itu akan muncul tampilan voice record seperti ini. Nah, di sini akan kita rekam suara kita sendiri. Nah, by yourself. Masing-masing kita by myself gitu. Terus klik tombol biru microphone untuk mulai rekaman. Perhatikan, ternyata scan ataupun slide itu hanya tersedia 2 detik saja. Jadi silakan Anda ucapkan kata yang singkat. Lalu ini adalah tampilan ketika kita sedang dalam proses perekaman. Selanjutnya, jika kita lihat di sini adalah tampilan ketika proses merekam telah selesai. Nah, silakan klik tombol hijau seperti ini untuk preview, untuk mendengarkan hasil rekaman. Nah, mengulang lagi atau mendengarkan kembali hasil rekaman yang telah kita rekam. Jika hasil rekaman itu tidak sesuai dengan harapan, silakan klik tombol biru atau re-record. Nah, seperti ini, re-record. Nah, di sini untuk mengulang rekaman lagi. Jika sudah sesuai harapan, silakan klik tombol yang ungu apply ini. Nah, kemudian ini adalah proses penyimpanan hasil rekaman suara kita sendiri, suara yang kita inginkan. Selanjutnya, jika kita ingin mengganti atau menghapus hasil rekaman suara kita, silakan klik delete pada file rekaman suaranya. Jika kita ingin merubah warna karakter orang yang kita punya di video ini, silakan klik color. Nah, di sini Anda dapat merubah warna kulitnya, warna matanya, warna rambutnya, warna bibirnya, warna bajunya, warna celananya, dan lain sebagainya. Selanjutnya kita klik text box-nya jika ingin mengganti maupun menghapus teksnya, misalkan ketik hi. Nah, text box di bawahnya pun dapat diganti atau dihapus teksnya, misalkan ketik jumpa Pak Guru lagi. Itu seperti itu hasilnya ketika sudah diganti teksnya. Nah, seperti ini. Kita juga dapat menambahkan pula teks lainnya seperti sesuai dengan kebutuhan.
dengan objek-objek animasi yang ada di scan ataupun slide tersebut. Silakan diklik objeknya, kemudian rubah warnanya. Misalkan kita ingin merubah warna menjadi warna biru. Lalu jika kita ingin merasa scan atau slide-nya satu udah bagus, maka tepikanlah dahulu semua menu di kiri maupun di kanan, kemudian kita klik yang diberi tanda lingkaran merah, sehingga tampilannya rapi seperti ini. Nah, akan terlihat scan ataupun slide selanjutnya di sebelah kanan. Lalu kita klik tanda tambah pada scan ataupun slide 1 sehingga muncul scan atau slide 2 yang baru dengan durasi 10 detik. Selanjutnya akan muncul scan atau slide 2 yang baru dengan durasi 10 detik. Scan ataupun slide itu berwarna polos, misalkan warnanya putih. Lalu kita klik scan atau slide 2-nya, kemudian kita klik pensil untuk mengganti warna backgroundnya. Misalkan Anda pilih warna biru, bisa juga warna kuning ataupun pink ataupun merah dan lain sebagainya, sesuai dengan kreativitas maupun yang masing-masing inginkan, yang kalian masing-masing inginkan. Kemudian scan ataupun slide 2 backgroundnya itu berubah menjadi warna biru sesuai dengan keinginan kita tadi, warna biru. Kemudian jika kita ingin memasukkan gambar pada scan ataupun slide 2, silakan klik icon upload, kemudian klik upload. Lalu kita pilih gambar yang terdapat pada laptop ataupun komputer masing-masing, kemudian klik open. Silakan kita tunggu dulu hingga proses upload mencapai 100%. Seperti itu tampilan jika gambar yang akan Anda pilih itu telah berhasil diupload di Animaker. Kemudian ketika Anda klik gambarnya, maka akan langsung muncul di tengah-tengah pada scan ataupun slide 2. Nah, Anda juga dapat mengubah ukurannya dengan mengcrop gambarnya dan lain sebagainya. Misalkan Anda memperbesar maupun menggeserkan gambarnya seperti ini. Nah, silakan klik karakter di sebelah kanan maupun masukkan karakter orang pada scan ataupun slide 2. Kemudian klik action untuk memilih gerakan karakter orang tersebut. Misalkan Anda pilih gerakan sedang menjelaskan atau sedang menjelaskan suatu gambar menggunakan stick. Nah, seperti ini tampilannya. Jika ingin menambahkan teks, silakan klik icon teks di sebelah kiri. Misalkan Anda pilih sesuai yang Anda butuhkan. Misalkan teks berbentuk lingkaran seperti ini. Kemudian Anda dapat mengedit ukurannya, posisinya, warnanya, dan lain sebagainya dari teks tersebut. Misalkan Anda ingin memperkecil ukurannya pun bisa, memindahkannya ke sebelah kiri atas pun bisa. Nah, selanjutnya misalkan kita rubah warna lingkaran teksnya menjadi warna merah seperti ini. Seperti ini ya. Lalu selanjutnya kita misalkan Anda ganti teksnya menjadi silakan pause. Nah, kegunaannya adalah bagi siswa yang menonton video pembelajaran ini dapat mempause videonya untuk berpikir sejenak mengenai dari gambar yang ditampilkan. Selanjutnya, Anda dapat mengisi suara dengan cara mengklik karakter orangnya, kemudian klik icon mikrofon, selanjutnya klik record voice. Nah, perlu diingat di sini bahwa scan ataupun slide 2 ini memiliki durasi 10 detik. Nah, dengan demikian scan ataupun slide 2 sudah cukup lengkap. Silakan kita klik juga tombol hitam preview untuk menyaksikan penampilan scan ataupun slide 2 ini. Nah, untuk menggantikan animasi transisi atau scan ataupun slide 1 ke scan ataupun slide 2, maka kita klik icon transisi di sebelah kanan. Misalkan Anda memilih transisi spesial 3 angles, jika sudah dipilih, silakan klik icon X atau close di kanan agak ke atas. Nah, selanjutnya silakan Anda coba menduplikatkan scan ataupun slide 2 dengan cara mengklik icon duplicate scan di sebelah kanan. Dengan demikian, scan ataupun slide 3 sudah terbentuk sama seperti persis dengan scan ataupun slide 2. Durasinya pun 10 detik. Selanjutnya Anda dapat mengeditnya sesuai dengan selera masing-masing. Kemudian kita misalkan mau menghapus gambarnya atau mengganti dengan gambar yang lainnya dengan cara upload. Nah, bisa juga Anda juga menghapus karakter orangnya. Misalkan Anda telah mengupload gambar yang baru seperti ini.
Kemudian silakan Anda rubah ukurannya dan posisinya, misalkan seperti ini, digeser ke sebelah kiri agar tidak membosankan. Selanjutnya Anda memasukkan kembali karakter yang Anda butuhkan sekaligus dengan gerakannya yang sesuai. Jika karakter orangnya dan gerakannya kurang sesuai arahnya, maka klik icon flip. Nah, jika sudah siap untuk mengisi suara karakter orang di scan ataupun slide 2 ini, maka silakan klik record voice seperti yang telah saya jelaskan. Jika Anda juga sudah merasa berkreasi di scan ataupun slide 3, silakan klik tombol hitam preview untuk menayangkan kembali atau menyaksikan kembali penampilan scan ataupun slide 3. Akan tetapi jika Anda ingin mengedit musik ataupun audionya, silakan klik video timeline. Nah, setelah Anda mengklik video timeline, maka akan tampilannya seperti demikian. Nah, silakan klik musik ataupun audionya untuk mengeditnya. Nah, kebetulan judul musik ataupun audionya ini adalah Cerebral. Nah, Anda juga menggantinya jika kurang sesuai dengan keinginan dari Anda masing-masing dengan cara mendelete-nya. Kemudian memasukkan musik maupun audionya yang baru dengan mengklik icon musik di sebelah kiri. Silakan klik menu volume untuk mengecilkan volume musik maupun audionya. Kemudian Anda dapat mengklik menu properties untuk menambahkan save yang Anda butuhkan sesuai dengan scan ataupun slide Anda masing-masing. Mohon perhatikan, ada yang gratis, ada juga yang berbayar premiumnya. Anda dapat mengklik menu background untuk menambahkan background yang Anda butuhkan sesuai dengan scan ataupun slide Anda masing-masing. Mohon perhatikan, ada yang gratis dan juga yang berbayarnya. Jika Anda mengklik yang menu image untuk menambahkan gambar bawaan dari animaker yang Anda butuhkan untuk scan ataupun slide Anda. Nah, Anda dapat mengklik menu video untuk menambahkan video bawaan dari animaker yang Anda butuhkan untuk scan ataupun slide berikutnya. Nah, mohon perhatikan juga, semua video yang disediakan animaker itu pada video ini berbayar, sebaiknya tidak usah digunakan. Lalu Anda dapat mengklik menu musik untuk menambahkan musik yang Anda butuhkan sesuai dengan keinginan masing-masing. Nah, Anda dapat mengklik menu special effect untuk menambahkan special effect yang Anda butuhkan di scan ataupun slide yang Anda punya masing-masing. Anda dapat mengklik menu merubah nama video yang sedang Anda buat. Anda dapat juga mengklik icon unduh untuk mengulangi aktivitas Anda jika terjadi kesalahan. Jika Anda merasa video pembelajaran Anda sudah jadi, misalkan 10-30 scan ataupun slide yang lebih, Anda juga bisa juga 30 scan ataupun slide, silakan Anda klik tombol oranye seperti ini tampilannya untuk mempublish dan untuk mendownloadnya. Selanjutnya klik download video. Nah, selanjutnya klik download. Seperti inilah tampilan ketika kita sedang mendownload suatu video yang kita buat di animaker tersebut. Nah, lama waktu mendownload tergantung berapa banyak scan ataupun slide yang kita buat. Tergantung pula pada seberapa bagus jaringan internet kita masing-masing. Jika sudah selesai dalam membuat videonya itu akan muncul tampilan seperti di sebelah kanan. Selanjutnya kita klik download dan untuk download untuk hasil videonya kita klik edit jika masih kita ingin mengedit animakernya itu. Nah, ini adalah file dari video hasil downloadnya. File download ini biasanya ada di folder download pada laptop ataupun komputer kita masing-masing. Nah, seperti itu. Jika Anda menginginkan penggunaan gratis, maka Anda tidak perlu berlangganan. Anda cukup menyediakan banyak email maupun akun Google sehingga dapat membuat banyak video pembelajaran gratis menggunakan animaker. Nah, seperti itu. Jika Anda tidak ingin melakukan berlangganan animaker per bulan ataupun per tahun. Sekian yang bisa saya jelaskan. Mohon maaf jika ada kesalahan kata. Saya mohon maaf. Terima kasih.